Mari kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku selalu bersyukur Tuhan, sebab hatiku sangat percaya kepada kuasa dan perlindungan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesuslah perisai hidup kita. Saat badai hidup mendera, kita punya Tuhan yang memberi kekuatan, yang menopang hidup kita. Kita sanggup bertahan juga hanya karena Dia. Amin. Haleluya, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah online. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berbicara kepada kami semua, Roh Kudus yang memimpin dari permulaan sampai dengan selesainya. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini tanggal 12 Juli kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Tema renungan hari ini adalah kesabaran. Saya akan membacakan terlebih dahulu satu ayat dalam Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara-saudara, kita melihat dalam ayat 32a ini mengatakan orang yang sabar itu disebut melebihi seorang pahlawan. Jadi pribadi yang sabar itu dihargai lebih dari pahlawan. Sedangkan seorang pahlawan akan begitu dihargai dan dihormati. Tetapi ini lebih dari pahlawan yang mungkin dipuja, yang selalu dikenang sosoknya. Pada zaman itu, seorang yang ingin menguasai kota atau negara harus dapat mengalahkan kota yang dikelilingi benteng yang sangat kuat. Dan orang yang dapat merebut benteng musuh untuk menguasai suatu kota atau negara, maka akan sangat dihormati sebagai pahlawan. Berarti ada sesuatu yang luar biasa dengan kesabaran itu. Karena dikatakan lebih dari pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negaranya. Mari kita akan merenungkan bersama terhadap apakah kita harus sabar dan apakah kesabaran itu. Sabar adalah suatu sikap bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri, suatu sikap yang luhur. Kesabaran juga termasuk dalam salah satu buah roh, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Terhadap apa kita harus bersabar? Saudara-saudara, hidup yang kita jalani tidak selalu mudah. Ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada kegagalan, ada kekurangan, ada kelimpahan. Semua dapat terjadi dalam hidup ini. Kalau hidup ini semua menyenangkan, akan mudah bagi kita untuk bersabar. Tetapi bila hidup tidak sesuai dengan rencana kita, maka bagaimana sikap kita? Dapatkah kita bersabar? Contoh yang pertama, dalam keadaan sakit. Mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sakitnya belum sembuh juga. Bisakah kita bersabar menunggu waktu Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong? Saya teringat beberapa hari yang lalu, tanggal 4 Juli yang lalu, tiba-tiba saya sakit. Ya, demam, badan seluruhnya terasa nyeri dan linu. Sepertinya tidak ada kekuatan dalam tubuh saya. Sepertinya badan ini lemas dan tak bertenaga. Saya konsultasikan dengan Dr. Adrian. Saya menyatakan bahwa gejalanya kok sama seperti cikungunya. Memang badan saya semua terasa sakit di sekujur tulang punggung saya.
Pada sore hari itu saya sakit, dan pada pagi hari sebelum saya sakit, istri saya, Ibu Gembala, jatuh sakit juga. Dia terjatuh, kepalanya terbentur ujung bangku di rumah. Jadi kami berdua sakit pada hari itu. Saudara, segala sesuatu dapat terjadi secara tiba-tiba. Tentu kami berdoa, terutama teringat akan pelayanan. Tetapi kami belajar bersabar untuk menunggu waktu Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saat ini meski belum terlalu fit, tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa kami sudah bisa melayani kembali. Inilah saatnya kami diuji untuk mempraktekkan terlebih dahulu firman Tuhan tentang kesabaran ini. Terima kasih kepada keluarga dan jemaat yang sudah mendoakan kami, sehingga kami mengalami pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan tepat waktunya. Dan kami hari ini masih tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya bisa tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengalami musibah. Tetapi yang penting adalah sikap kita ketika mengalami hal tersebut. Apakah kita marah kepada Tuhan, kepada keadaan ini, atau kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong pada waktu yang tepat. Ketika kita sehat, sangat mudah untuk kita bersabar. Tetapi pada waktu sulit, pada waktu kita dalam bencana, mengalami bencana, pada waktu kita sakit, bisakah kita memiliki kesabaran? Contoh yang kedua, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada di antara kita usahanya macet, pekerjaannya terhambat, semua tidak seperti dahulu lagi. Kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi karena keadaan ini. Atau ada di antara kita mengalami masalah dalam keluarga, dalam pergaulan, dan lain-lain masalah yang kita hadapi. Bagaimana sikap kita? Apakah kita memiliki kesabaran? Atau kita marah kepada keadaan saat ini dan ujung-ujungnya marah kepada Tuhan? Kesabaran harus dimiliki ketika yang pertama, yaitu saat kita menghadapi penderitaan. Yaitu di Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan dan masalah, tetap bersabar. Keadaan kita belum seperti para nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan, mereka harus mengalami penderitaan jasmani, disiksa, dianiaya, dan sebagainya. Tetapi mereka tetap bertahan dalam penderitaan, tetap bertahan dalam mengalami segala apapun masalah dan beban yang menghimpit hidup mereka. Demikian pula dengan kita. Yang kedua, menghadapi semua orang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Dalam hidup ini kita selalu berinteraksi dengan sesama kita, baik dalam keluarga,
dengan saudara seiman dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, saat kita beraktivitas. Nasihat firman Tuhan tadi mengatakan supaya kita bersabar dan jangan membalas jahat dengan jahat. Dikatakan dalam ayat 15, tetapi lakukanlah yang baik. Kesabaran kita akan membuat orang melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim semi. Tidak kalah penting adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yang meski kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi tetap harus menanti dengan sabar, seperti seorang petani yang sabar ketika ia menabur benih sampai kepada masa panen. Ada masa sukar yang harus dihadapi sampai benih itu menghasilkan. Tetapi apabila ia sabar, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Begitulah kita sebagai orang percaya menanti kedatangan Tuhan dengan kesabaran, iman teguh, dan ketaatan melakukan kehendak-Nya. Dan kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan datang menjemput gerejanya. Orang yang memiliki kesabaran, yaitu satu, akan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, tadi dikatakan bahwa hidup tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya tidak baik. Nah, pada saat seperti ini, orang yang sabar akan tetap percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Orang yang memiliki kesabaran, dia tetap percaya di masa sukar Tuhan tidak akan meninggalkannya, tetapi dia akan menyerahkan segala persoalan hidupnya kepada Tuhan dengan iman. Kedua, akan tetap taat. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman Nuh membuat ia taat, melakukan perintah Tuhan, meski ia harus menunggu waktu yang lama, sampai akhirnya Tuhan menghukum bumi ini karena kejahatan manusia. Dalam kesabarannya sekaligus taat dan beriman, Nuh melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, akan tetap bersyukur. Kita akan melihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, entah susah atau senang, sehat atau sakit, dalam segala situasi hidup kita. Orang
yang memiliki kesabaran akan tetap bersyukur meski belum datang pertolongan dari Tuhan. Ia tidak akan bersungut-sungut meski belum mendapat pertolongan. Jangan seperti orang Israel yang menjadi umat Allah tetapi selalu bersungut-sungut sampai akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada di masa yang tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Sebelum masa pandemi ini, apapun yang sedang kita alami, di mana kita harus beradaptasi dalam menghadapi keadaan ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita selalu bersabar. Jangan kita lemah dan putus asa, apalagi tidak dapat mengendalikan diri dalam menghadapi situasi saat ini. Tetapi biarlah kesabaran ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa tetap mempercayai Tuhan, tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kalau saudara dalam keadaan sakit, ada masalah dalam usaha dan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau apapun masalah dalam hidup ini, tetaplah sabar menghadapinya dan yakinlah tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hasil dari kesabaran kita adalah kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Saya akan menarik kesimpulan daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kesabaran adalah satu bagian dari buah roh yang harus kita miliki. Yang kedua, kesabaran adalah suatu sikap yang tetap bertahan di masa yang sukar dalam situasi dan kondisi kita berinteraksi dengan sesama dan dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Yang ketiga, kesabaran akan membuahkan iman yang teguh dan ketaatan dan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup ibadah online ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai dan memimpin kami saat kami boleh menikmati firman-Mu ya Bapa, dan juga kiranya semua ini ya Tuhan boleh menguatkan, mengingatkan kepada kami sekalian dalam keadaan situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kami boleh memiliki kesabaran itu. Ya Tuhan, karena kami percaya, kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kami harus ya Tuhan memiliki salah satu daripada tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang kesabaran adalah buah-buah roh juga yang harus ada di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan bagi kami semua sidang Tuhan dan juga yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Mereka semua ya Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan selalu. Tuhan memberkati sidang-Mu yang dapat menyaksikan ibadah online ini, sehingga mereka diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan menguatkan kehidupan kami sekalian yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan, saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin ada di dalam masalah persoalan. Kiranya Tuhan membukakan jalan yang ada di dalam kelemahan tubuhnya yang sakit. Tuhan,
kiranya Engkau menjamah, memberikan pemulihan seperti apa yang sudah hamba alami. Juga ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berikan pemulihan, dan juga bagi Ibu Lina juga Tuhan sempurnakan semuanya, sehingga Ibu Lina dan kami semua boleh ya Tuhan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga bagi anak cucu kami juga yang ada di rumah, Tuhan juga memelihara mereka dan juga memberikan kesehatan selalu, sehingga mereka boleh ada dengan penuh sukacita bersama dengan orang tuanya ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan negara kami. Tuhan juga menolong, memberikan pemulihan saat pandemi ini juga Tuhan. Berikan kesabaran kepada semua umat ya Tuhan. Dan kami juga saat ini ya Tuhan menantikan saatnya kami dapat beribadah kembali di gedung gereja. Tuhan juga memberikan kesabaran supaya kami saatnya nanti dengan saat yang tepat ya Tuhan, kami boleh melakukan kembali dan kami boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.